على اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه
Kalau ada yang di luar masuk itu masih pasang. Yang di belakang, yang di luar. Bapak dari sini pasang. Tidak ada. Nanti berkawas ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan zakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ala al-bahri jalalika al-karim wa azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. عباد رحمة الله علما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبي نحب المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك وكرمك وجودك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الاخوان معاشر الحاضرين جماعه مجلس تعليم مجلس صلوات والسلام بسببنا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم مصلى الاخلاص وكتبنا juga dengan musalla dia bersama rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, 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 syukur ya Rabbana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi mengumpulkan kita dan Allah memilih kita, mengizinkan kita untuk duduk bersama bersalawat dan salam kepada Hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ya Rabb ini menunjukkan insyaallah Allah tidak mengharamkan kita dari keberkahan, rahmatullah, maghfirah dan ridha Allah, dan insyaallah petunjuk kita termasuk hamba yang dipilih Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keberuntungan pasti didapatkan oleh Allah kita. Sebagai yang kita maklum, setiap kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah, maka orang kita akan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi. Disebutkan nama mereka di hadapan baginda Rasulullah SAW yang menyebut bukan sembarang makhluk tapi malaikat Allah di hadapan Rasul SAW. Maka insyaallah ikhwan, kita saat ini termasuk anak yang berbakti kepada Allah, termasuk anak yang berdoa mendidik. Jadi kapan bagaimana pun ada bersalawat dan salam kepada Rasulullah, bukan hanya mendekatkan orang yang banyak salawat, dan juga saat itu dikategorikan anak yang berbakti kepada Allah, yang birrul walidain, yang mana kebaktian ini teramat sangat hebat. Ya, cuma karena kita tidak pikir benar-benar, dan mungkin kita juga tahu kalau kita pernah bertanya terhebat terbaik mereka apa itu, nama untuk kita disebutkan di Hadrat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hari ini kita lakukan seperti itu, besok anak-anak kita akan melakukan hal yang sama. Insyaallah lebih dari yang kita lakukan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Al-Musnid Al-Muhaddith Syekh wa Syekhana Al-Billah Da'i Allah Al-Habib Muhammad bin Abi Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi misdari amin. Masih kita di penghujung pembahasan mengenai fadilah som, yaitu siam, puasa, ibadah puasa. Puasa wajib jelas, tapi yang kita bahas di sini adalah kemuliaan Allah khususkan bagi mereka yang memperbanyak puasa sunnah. Kemudian kita bisa mengambil bagian memperbanyak puasa sunnah. Minimal ikhwan rahimahumullah, mungkin sudah pernah kami sampaikan dan saya tekan ini semua menjadi motivasi kita. Ketika datang ada sunnah-sunnah yang terulang setahun sekali, jangan dilewatkan. Karena datangnya cuma setahun sekali, lewat tunggu tahun depan, terlalu lama. Dan biasanya puasa sunnah yang setahun sekali itu ganjarannya besar, pahalanya besar. Ya, dan lama lagi insya Allah kita akan menjumpainya.
yaitu 10 awal daripada bulan Zulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, itu 1 sampai 9. Maksudnya karena 10 tidak mungkin berpuasa kalau tidak dihalalkan, tidak boleh buka puasa di hari Lebaran. Terlebih lagi dari 10 tersebut di hari Arafah yang terlepas untuk berpuasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ya, kedepannya lagi kita akan ketemu pulau yang juga datang setahun sekali, hari Tasyura dan hari Asyura, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kemudian insyaallah kita berusaha, kalau mampu di setiap bulan, tidak mampu mungkin kita membela beberapa bulan daripada setahun itu melakukan puasa yang terulang sebulan sekali. Di antaranya yang saya diajarkan itu puasa Ayyamul Bidh, puasa hari putih, tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan Hijriah. Kecuali nanti kalau pas Idul Adha, mengingat tanggal 13 itu masih Ayyamut Tasyrik, kita tidak boleh puasa, maka ulama ada yang mengatakan cukup dengan 2 hari sisanya kita dianggap telah melaksanakan Ayyamul Bidh, itu tanggal 14 dan 15 Zulhijjah. Anda boleh menambahkan puasa hari yang ke-16. Namun banyak menurut pendapat yang kembali cukup 2 hari kita dapat pahala sedangkan puasa 3 hari. Ya, apa kalau kita mampu puasa yang terulang setiap minggu, kita puasa Senin, Kamis. Yang penting ikhwan, semuanya kita lakukan karena Allah. Bila dia anurasum, kata anda ada kita minta puji, minta sebut-sebut, kita ahli puasa, tidak. Masyaallah, Pak Rahimah rahimahullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita dalam bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah, Pak rahimahullah, di antara keunggulan, keagungan orang yang berpuasa, puasa wajib jelas dan juga puasa sunnah adalah doa mereka mustajab. Dalam riwayat sepanjang puasa ada lagi penekanan di saat berbuka puasa, itu mustajab doa. Yang kita ini kebanyakan kalau sudah buka itu lupa berdoa. Nanti Allah barik lana juga lu, Allah malaikat itu juga lu, inna dengan saking farhan begini. Rasulullah katakan saya farhatan. Puasa itu 2 kali kegembiraan. Gembira ketika buka puasa, gembira ketika berjumpa dengan Allah. Nah, saking gembira kita buka puasa sampai lupa menjawab azan, lupa berdoa, ya, ngantem makanan, ngantem nih. Gimana kalau puasa di hari-hari ini, masya Allah hebat berjawabnya, panas sekali, puasa sunnah gitu. Awan kita depan kita minum, sirup panjang, habis, es teh, bla 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 bla. Kita puasa, bisa coba. Maghrib begitu gede, belum Allah begitu langsung. Kumur kapal tadi tersentuh. Kalau beliau tak mau banyak es kan. Nah, saat itulah doa kita mustajab. Ya, berdoa minta segala hajat kita dengan dan jangan lupa menguasaikan kehidupan kita semua kapanpun, dimanapun, saat kapanpun dan keadaan apapun, ketika mendapatkan saat, tempat, waktu yang mustajab, maka jangan lupa doakan umat Rasulullah. Ya, di waktu mustajab, ada tempat mustajab, ada keadaan mustajab. Kita mendapatkan, maka jangan lupa. Silakan berdoa dengan hajat kita. Tapi jangan lupa doakan itu umat Nabi Muhammad SAW. Lalu doakan keluarga kita, kawan-kawan kita, terutama mereka yang kita saksikan jauh dari hidayah, masih jauh dari hati saling tak tersentuh, sempat hati bukan hilang. Apalagi kita saksikan mereka bila melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Jangan sampai ikhwan habis dibenci baik, punya kita musuhi, kita boikot, kita tidak tegur. Itu suatu hal yang sangat salah. Nah, kalau kita cinta sama mereka karena Allah dan Rasul, jika dia melakukan suatu kesalahan, kita prihatin, kita susah, dan kita langsung angkat tangan mendoakan mereka, dan mendoakan mereka ini. Saat itulah insya Allah. Kalau doa itu muncul dengan cinta, karena dia adalah saudara kita umat Rasulullah, kita nak akan dia dapat hidayah, dia baik, berhenti dari maksiat, karena pengen menyenangkan hati Rasulullah.
ingin menyelamatkan dia, maka saat itu dah diijabah oleh Allah Taala. Mana tidak perhatian dengan uang yang menggunakan maka orang lain pun akan mendoakan kita. Okeylah, misal insya-Allah orang yang istiqomah baik, mungkin ada anak keturunan yang menyimpang, akan Allah kirim orang-orang yang juga mendoakan mereka. Insya-Allah. Nah, di antara waktu mustajab adalah waktu ketika kita berbuka puasa. Nah, jangan lupa, jangan salah tuh ya, ditekankan oleh ulama fikih, ulama tasawuf. Salah satu sunnah ketika buka itu pastikan yang kita makan dan minum adalah dari yang halal. Karena kalau sudah masuk syubhat jadi berdoa gagal doa itu. Apalagi dari yang haram. Efeknya bukan itu baik. Kalau bulan Ramadan sholat tarawih kita boleh jadi pemalas berat untuk ibadah. Kalau yang haram itu jangan banyak-banyak. Sepotong baik sudah merusak kita. Kalau yang halal jangan kebanyakan. Jadi malas, jadi lemas kalau kita kekenyangan. Sunnahkan, jago akan mereka hiris kalau iftar bil halal. Jago benar dan mereka berbuka dengan yang halal. Kenapa? Yang pertama itu memang suatu yang diwajibkan oleh Allah. Kedua, iftar ini waktu mustajab doa. Kalau yang masuk dari barang haram, seolah hijab menjadi hijab. Berdoa itu tidak terima oleh Allah karena terhijab. Wa mat'amuhul haram, wa syarabuhul haram. Wa malbasuhul haram, mughudhiya bil haram, fa istajabalah. Makanya dari yang haram, minum dari yang haram, pakaian dari yang haram, tubuh dari yang haram. Bagaimana mungkin diijabah oleh Allah? Walaupun dia mendapatkan waktu yang mustajab. Buka malam Jumat puasa Senin Kamis misal. Kan mustajab, malam Jumat itu la turut doa. Kalau misalnya la turut doa, ada 5 malam yang tidak tertolak doa. Jadi malam Jumat, maghrib tadi masuk sudah malam Jumat. Puasa mustajab, malam Jumat mustajab. Kebetulan dibanding dengan adzan itu juga mustajab. Kebetulan hujan pula malam itu. Masya Allah. Nanti kalau sekarang itu dia di depan Ka'bah pula. Masya Allah. Depan Hijr Ismail atau di tempat-tempat mustajab. Tapi kalau sudah yang masuk dari haram, tertutup kalau pintu-pintu bertahan. Na'udzubillah min dzalik. Fa fi futurihi lahu farhatun syukur wa hiya ibadah. Walahu bidzalika waqtu da'wah mustajabah kama thabata fil hadis. Ketika berbuka puasa, kita lebaran gembira, ya, sebagai tanda syukur daripada Allah Subhanahu kita gembira. Berhasil puasa sampai selesai, dapat rezeki untuk buka, diberikan Allah sehat dan afiat. Walau bidzalika waqtu da'wah mustajabah, bagi orang yang puasa tadi ketika buka puasa itu doanya mustajab. Tak usah tengok siapa dia, kawan inti. Ya, kita tahu kalau itu dia pulang balik tahu kita. Tapi dia puasa dan ketika dia buka puasa, pastikan dia doa mustajab, doa dijabah. Mungkin bukan karena sosok diri, tapi karena pengamalan dia yang menjalankan puasa dan saat dia buka itulah Allah dijabah doa tadi. Apa lagi Tuhan? Kalau yang puasa itu orang soleh, tidak puasa tidak buka doa dia mustajab. Ya, ditambah lagi dia puasa, ditambah lagi ketika itu pas buka puasa, jangan lupa. Ya kan kita kenal bertahun-tahun minta hal khair, orang yang soleh atau guru kita, jangan sungkan. Kalau guru kita tidak repot. Guru kita lagi puasa, kalau kita yang soleh sedang puasa, kita ada puasa, ini doa. Ustaz, kalau Ustaz, turun selit kenamongannya. Waktu buka lagi doa kirana sesuatu, saya selamat dunia akhirat. Tidak ngikut ini. Jika 2, 3 kalau musola tidak ikut. Ya Allah, dia laksanakan seluruh yang hadir di musola malam hari. Walaupun mereka ngebawan, paket serta paket dapat dan. Kawan tahu soal berdoa, setiap orang yang menitipkan doa kepada minta dia masuk. Lalu di mana pun, walaupun itu sudah lupa nama-nama mereka. Macam begini, kadang-kadang kita beban, jangan lupa doa Allah pun kalau sudah sebut nama. Ya kalau kita lewat, kita sebut, kalau kampung, kita sebut. Maka dia yang sebut Allah. Si pulang tim salam, si pulang ini, si pulang dan lagi. Doa. Sama visi Yusri, kalau tinggi kalau sebut Yusri ini. Kampung langsung, dia Rasulullah kampung tim salam. Udah majlis tim salam. Dua Rasulullah tahu. Ya. Rasulullah lah, kalau kita ngomong kirim salam lah, nyampe kepada Rasulullah SAW.
dan suatu kenikmatan. Kalau menitip salam untuk Rasulullah. Dan kita membawa amanah yang berkah. Berkat itulah kadang-kadang kita selama pertama nyampe pada tujuan. Nyampe pada tujuan berkat kita ada menitip sesuatu untuk disampaikan kepada orang. Apalagi kalau orang itu nitip untuk orang soleh, untuk ibunya mau. Ini dia kena kampung, makanan di kampung itu. Saya ingin makan ini. Boleh ada nitip? Oh boleh. Nanti ini untuk ibu anak, untuk emak anak, untuk bapak, untuk guru anak. Tidak apa? Yakin titipan. Ada titipan itu karena apa? Titipan yang berkah. Anak berbuat bakti berumpul. Jadi titipan. Ini wajah-wajah baik dengan setus pegang garam itu. Yang gampang kita yang ringan-ringan. Tahu? Berkat inilah kita mungkin salah. Tinjau. Kenapa? Nak nyampe keamanan. La ilaha illallah. Mustajabatun kama thabata fil hadits lis-sha'im inda al-iftar da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka maka doa mereka mustajabah. Doa mereka mustajab. Wala yahul an yadkhula fi dhalika al-waqt dhaman alladhi as'adahum Allah فكتبهم من الأطقاء من النار في تلك الساعة كما ثبت في الحديث إن الله تعالى عند كل فترة أطقاء من النار وذلك في كل ليلة. الله أكبر. Satu lagi yang tidak kalah hebatnya didapatkan oleh orang yang berpuasa dan ketika dia buka. Rasul mengatakan setiap orang yang berbuka itu di saat itu dia mendapatkan bonus, jaminan, doman dari Allah apa itu utaqqa minan nar, dibebaskan dari api neraka. Boleh jadi ini hadis ini untuk puasa wajib Ramadan. Ya, kalau untuk wajib Ramadan sudah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Utaqqa minan nar bukan hanya 10 terakhir, tapi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan setiap kali kita puasa, begitu buka kita mendapatkan jaminan doman dari Allah, kita diselamatkan dari api neraka. Boleh jadi bukan hanya puasa Ramadan, tapi semua puasa-puasa sunnah ataupun qadha yang kita lakukan terhadap bulan puasa yang kita lepas. Inna Allah Ta'ala inda kulli fitratin utaqa'a minan nar wa dhalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala inda kulli fitrin, di setiap berbuka puasa seorang itu diberikan Allah utaqa'a minan nar, kebebasan dari api neraka. Nah, ikhwan dengar foto-foto seperti ini ya, kita jadikan motivasi kita untuk mencapai semua yang Allah janjikan bagi orang yang berpuasa. Lupa sudah banyak kan, 20 tahun lebih foto-foto ini. Langsung ya Allah meminta agungan, kemurahanmu, keberkahan berkat Rasulullah SAW, berikanlah aku segala apa yang kau janjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Minta kata yang keluar, masuk kalau betul. Ya, termasuklah pengampunan dosa, bebas dari neraka, berjumpa dengan Allah, sehat badan, dan seterusnya. Inna lillahi ta'ala inda kulli fitratin utaqa'a minan nar wa dhalika fi kulli lailatin. Wasuhuruhu barakah, dan orang yang puasa itu makan sahurnya itu berkah. Kalau kita tidak puasa makan di waktu sahur tapi tidak puasa, tidak pula berkah. Boleh jadi berkah, ya boleh jadi berkah. Kalau memang kita menjadikan berkah dengan kita berdoa, makanan itu kita dapat dengan cara yang halal, yang benar, berkah pasti. Kalau makanan halal itu pasti berkah, ya. Tapi akan lebih dari berkah kalau makanan itu kita jadikan untuk sahur, walaupun cuma banyak putih. Karena Rasul mengatakan as-sahur kullu barakah. Semuanya berkah, apapun yang kita makan. Yang penting sekali lagi halal. Mau nasi putih, nasi uduk, nasi berani, nasi tidak berani, apapun. Roti, kacang, segala macam. Yang penting halal. Air putih, air susu, air teh, air kopi, segala macam yang apapun makan minum di waktu sahur itu barokah. Karena Nabi SAW mengatakan, as-sahur kulluhu barakah. Fala tada'u walau bijur'atin minal ma'. Jangan kamu tinggalkan sahur itu bagi orang yang berpuasa, walaupun cuma dengan seteguk air. Walaupun dengan minum seteguk air, jadilah niat ke sahur. Tapi kita harus paham kapan terhitung sahur itu. Kalau kita makan minum di atas jam 12 malam,
Tajawas muntasafil lail, lewati pertengahan malam. Katakanlah sekarang pertengahan malam anggaplah maghrib jam 6. Subuh ketemu lagi jam 5, terbit matahari jam 6 juga. Artinya jam 12 kurang lebih. Jam 12 lewat, jam 1, setengah 2 dan seterusnya. Itu kalau kita makan minum, dan niatkan sahur dapat fadilah sahur. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan mutasahhirin. Allah dan seluruh malaikat Allah bersolawat untuk siapa? Orang yang sahur. Baru sahur sudah dapat banyak, menambah banyak, perut kenyang, badan seger, melek makro itu, tak sahur dari itu. Berkah malaikat Allah bersalawat kepada kita, Allah bersalawat, malaikat pun bersalawat. Nah, makna berkah di sini pun bisa kita jadikan sumber dakwah syifa. Ya Allah, dengan keberkahan sana aku punya sakit sembuhkan, Allah sakit pun sembuhkan, sakit apa? Diniatkan karena keberkahan sahur tadi, maka insya Allah penyakit kita dihilangkan oleh Allah. Kemudian pas buka berdoa lagi. Maka dikatakan Nabi dalam hadis yang kemarin sudah kita baca, Nabi mengatakan sumu tasib, puasalah kamu bakal sehat. Karena sahur berkah, buka pun berkah, semuanya jadi obat. Tapi kuncinya tadi, pastikan yang kita makan minum halal. Kalau sudah bercampur syubhat pelihara tidak ada keberkahan, bahkan jadi penyakit, bukan penyakit badan. Ya, penyakit hati dan pikiran. Nauzubillah min dzalik. ولا يجب أن يدخل في ذلك الرغد ضمن الذي أسألهم الله فقد التقاء من النار في تلك الساعة كما ثبت بالحديث إنه لله تعالى عند كل فطرة وتقاء من النار وذلك في كل ليلة والسهور بركات كما ثبت في ذلك في الحديث الشريف والصوم بعد ذلك ثواب الجنة. Kemudian orang yang sedang berpuasa dia akan mendapatkan surga dari Allah. واختص الله الصائم بأن يجعلها لمن فطره من ثواب الجزيل ما لا ينقص من ثواب الصائم نفسه وفي سبيل الإكرام الصائم جعل هذا الثواب ولو كان على لقمة الخبز أو شربة الماء. Nah, di antaranya uang puasa itu bukan cuma menguntungkan dia dapat, tapi kita tidak puasa atau kita juga puasa bisa dapat keuntungan besar lewat uang yang puasa tadi. Dengan apa? Kita memberikan buka puasa untuk uang yang puasa, maka kita dapatkan pahala sebanyak pahala yang dia dapat walaupun kita tidak puasa. Apalagi kalau kita juga puasa. Dengan apa kita dapatkan? Memberikan bukuan walau bijur ati minal ma, walau luqmatul khubuz, walaupun cuma sesuap roti, sepotong roti, sesuap nasi, seteguk air, sebiji kurma, sepotong kurma. Dengan apa kita tunjuk? Takriman wa ikhtiraman untuk puasa. Ya, apalagi kita tahu bulan puasa, ketika puasa sunnah kawan kita tadi, kita carinya, ya, dia buka lewat rezekinya kita. Ajak makan, kita traktir, ajak makan di rumah kita, ya, kita belikan, kita masakkan, kita suguhkan, pahalanya luar biasa. Yang terutama kita cari ini, ya boleh saja nyari keuntungan besar untuk urusan akhirat dianjurkan. Yang kita cari tentu orang yang ahli ibadah, bukan yang puasa. Seperti yang dikatakan Rasulullah, kami saling Islam illa ju'al atas. Puasa cuma apa harus badai dah. Maksiat jalan ini kita dapat untung besar, rugi kita. Menurut dia pahala dapat tapi tidak besar untuk. Yang kita cari ini orang-orang yang memang ahli ibadah. Mereka jauh dari maksiat, dari pola hidup mereka dari sepanjang Ramadan, sepanjang puasa itu ibadah dan jauh dari maksiat. Dan ini mungkin ya kita dapat misalnya di pesantren, rumah-rumah takfir, rumah robito, tempat berkumpul orang-orang yang memang ya tafarrag mengosongkan diri untuk ibadah kepada Allah. Tidak bukan itu. Kasih mereka buku, kasih mereka makan, kasih mereka dengan pertama memulihkan mereka sebagai shaim, mengambil keberkahan doa dari mereka dan mengambil pahala yang besar tanpa mengurangi pahala mereka.
Qala Rasulullah SAW, ini khusus bulan Ramadan, itu sudah lewat. Tapi insya Allah malam ini kita niatkan apa yang kita dengar sini tadi dan yang akan baca ini, ya Allah mudah-mudahan jarak panjang ilmu itu kita akan mengamalkan, mungkin mendapatkan apa yang terjadi untuk orang pasal Ramadan. Insya Allah berkat kumpul malam ini mendengarkan hadis ini, Allah panjang umur kita sampai berjumpa dengan Ramadan tahun depan insya Allah dan bahkan tahun-tahun seterusnya insya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman fi Ramadan min kasbi halalin sallat alaihi al-malaika layaliya Ramadan kullaha wa safahahu Jibril lailatal badr wa man safahahu Jibril taqturu dumuhu wa yaliku qalbuhu. Wa qala rajulun ya Rasulullah ara'aita man lam yakun dak indahu qala falumatun khubzin. Qala ara'aita man lam yakun dak indahu qala fadhabbatun min ta'am. Qala ara'aita man lam yakun dhalika indahu qala famadqatun min laban. Qala ara'aita man lam yakun dhalika indahu qala fasyurbatun min ma'a. Masya Allah. Rasulullah mengatakan, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang puasa. Di sini ada khususnya yang disebutkan fi Ramadan. Fi Ramadan. Min kasbi halalin. Nah, ini perlu garis bawah ini. Siapa yang menunjuk membuka puasa di bulan Ramadan dari rizki yang halal. Carinya rizki yang halal. Kita yakin ini halal. Bukan yang syubhat atau yang tidak jelas, apalagi dari yang halal. Dari rizki yang halal. Salat ini maka dia mendapatkan akan bersalawat untuknya malaikat. Layali Ramadan kullaha, bukan hanya malam itu saja, tapi sepanjang bulan Ramadan. Bagaimana kalau tiap hari kita cari? Masya Allah. Maka kalian tuh punya pengalaman pernah dapat bulan puasa atau pas lagi umrah mungkin di Mekah atau di Madinah, ketemu hari Senin atau Kamis atau ayam mubed, apa di bulan Ramadan. Cak kamu ini budak kenek mobil kayak pergi simpang apa itu? Kayak over itu. Pangkal ya, kalau itu dulu pangkal. Berebut jadi penumpang tak kalian. Ya, dengan kapal si duit kau si kau kawasan si kau sini. Berebut dia. Dan beritahu mereka, bahkan dia nyekat dari pintu. Ini masjid dari depan sana tegaknya. Dia banyak syekh tak, dia boleh tak, dia khas tak, tahu. Itu ni yang tahu dan tak tahu melok kan. Macam dapat apa dia belok tenda kawan. Yang sini lalu mentang makanan, mentang roti, mentang segala macam. Kalau mereka tahu besarnya paham mereka. Sebanyak orang yang puasa tu. Kadang-kadang kita jujur, anda nasi tu soal ini, aku tidak puasa. Tak apa, sendiri, kul. Tahu, duduk makan, sedekah. Yang mereka sedekah. Dan mereka tahu apa yang mereka lakukan kebaikan apapun di Masjidil Haram, di Mekah pada umumnya atau di Masjid Nabawi itu mudha'af sampai 100.000 kali. Benar-benar 1.000 kali. Itu dicari oleh mereka. Jadi ketika iftar soal tadi, pahala puasa itu beribu kali lipatnya. Dia dapatkan beribu kali juga kali deh lipat. Maka mereka saling bawa dari kebun mereka yang roti segala macam. Jadi jangan takut apa, jangan takut haus kalau di sana. Tidak puasa, dia dapat apa lagi puasa. Berebut uang itu. Karena mereka tahu tentang fadilah memberikan buka puasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah balina iyakum haji baitul haram masjid Nabi Kiram sallallahu alaihi wasallam sini pada sini awam pada awam amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Lalu lebih hebat lagi di sini, Pak. Malaikat tadi bersalawat kepada kita sepanjang Ramadan. Wa safahahu Jibril lailatul qadar, dan orang ini akan diselamani oleh malaikat Jibril
Mana itu? Apa malaikat Jibril berwujud manusia menyelamatkan kita? Boleh jadi, wallahu a'lam. Karena Jibril kadang-kadang menjelma menjadi sosok manusia, kadang-kadang menyerupai orang yang kita kenal. Seperti di zaman Rasulullah SAW, terkadang Jibril itu menampakkan wujudnya dengan manusia. Yang paling sering ditiru oleh Jibril adalah sahabat yang namanya Dihyatul Kalbi, seorang sahabat yang ganteng rupanya, ganteng, laga. Jibril menjelma jadi dia. Ketika tidak kaki, Jibril muncul dengan seperti itu. Kadang-kadang menjadi seorang badui yang tidak dikenal, seperti hadis Jibril. Sahabat yang dikenal. Boleh jadi makna sopan itu kita tidak berasa, tidak nampak. Ya. Tapi kita ini sudah diselamani oleh malaikat Jibril. Nak tahu dari mana? Tunjuk tahu di sini. Wasafahu Jibril Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi untuk pasti dapat Lailatul Qadar, dan dengan apa didapatkan itu pula di malam itu dia diselamani oleh malaikat Jibril. Wa man safahu Jibril takthuru dumuhu wa balighu qulbuhu. Tandanya kalau tidak dapat Lailatul Qadar dan sudah diselamani oleh Jibril, orang itu akan lembut hatinya dan dia akan banyak nangis. Menangis setan. Menangis entah menangis karena rindu kepada Allah, kepada Rasul, atau karena takut dengan adab Allah, atau tiba-tiba terbawa nangis. Kalau orang yang paham Quran mungkin dengan bacaan Al-Quran dia menangis, atau terkenang dengan sesuatu yang membuat dia menangis. Yang sifatnya baik, menangis hebat. Taktur demu, banyak nangisnya pada malam itu. Wabaikun qalbu, dan hati menjadi lembut. Faqala rajulun, maka lalu sahabat ada yang bertanya sama Nabi. Ya sahabat bukan kaya, orang kiri, punya pas-pasan. Dia nanya sama saya, ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun dak? Ya Rasulullah, kalau mama pandangan kau sana itu tidak punya untuk menunjukkan makan banyak, menunjukkan roti, menunjukkan makan tidak punya. Apakah dia akan mendapatkan? Kata Rasulullah, qala falu ma lam yakun dar indah, qala falu madu khubzun qaw. Dia bisa dapatkan itu walaupun cuma sedekah untuk membuka sepotong roti. Dapat, kata Nabi. Masih lagi sahabat yang ngomong, ara'aita man lam yakun dar indah, kalau sepotong roti pun tidak punya Rasulullah. Sepotong roti pun tidak punya. Maka dijawab oleh Rasulullah, qala fadha'atun minat ta'am, segenggam makanan. Terserah aku boleh punya makanan. Ya, roti itu mungkin lebih besar, ini lebih dikit dari roti. Aku boleh punya. Nanti ada makanan dari kue dari ini berikan. Sahabat ngomong lagi sama Nabi, aku rasa malam dia tentang tak indah. Malam kali itu pun tak punya Rasul. Ini yang berarti. Maka Rasul mengatakan, Famadkatu min al-laban, sebezokan susu, setegok banyu susu. Akhirai teman dan kundar indah. Maka kalau tak punya juga susu, setegok banyu jadi kata. Setegok banyu pun dapat ganjaran di itu. Yang penting halal, dia berikan ikhlas karena Allah, boleh dengan tujuan mendapatkan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah. Maka kita mampu untuk banyak putih, banyak sirup, mampu untuk es tambah es, ya mampu untuk seret yang untuk segelas, ya apalagi jamaahnya kami untuk segelas boleh bagi, modal, nyari duit, nyari ini untuk buka puasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita yang di rumah kan bingung. Si A menunjuk, si B menunjuk, si C menunjuk, si E untuk dia menunjuk itu. Mesen, kali pas buku makan punya aku ni. Ini menang tak? Nak merah menang. Yang si kamu makan punya aku, ini makan punya aku. Makan yang mana dia? Ini di rumah dulu. Jadi makan yang mana? Makan itu. Dia sedikit-sedikit dah. Jadi hanya nak kadang-kadang ada orang so di hati kita ni tak dirugikan. Mak ni untuk dapat faham lebih. Padahal mungkin tidak. Masih ada penyakit baring hati kita. Tak ada rasa macam orang-orang ni aku capek ibadah dia menang. Padahal mungkin kita tidak. Sampai dijelaskan secara jelas. Lam yang khusus ajrul syekh. Tidak mengurangi pahala tahu sama sekali.
Tapi itu cuma dapat lewat itu. Itulah subhanallah. Mukmin sama mukmin diberikan Allah saling memberikan manfaat. Gak pasung makan ini aku pasung panas lapangan duit paham. Lembek. Padahal tidak mengurangi jatah pahala itu cuma karena akibat sadar ini. Subhanallah, maka kita tegaskan sebenarnya setiap niatnya tidak mengurangi pahala kita yang puasa. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah, sampai sahabat ngomong udah punya sampai dia mengatakan walaupun seteguk banyu jadilah. واختص الله صائم بأنه إذا أكل وعنده جماعة مفكرون وهو يشهد وينظر لا يمنعه من أكل معهم إلا حرمة الصيام فإنه تصلي عليه الملائكة. Dan Allah mengkhususkan pula بأنه إذا أكل عنده جماعة مفكرون وهو يشهد وينظر لا يمنعه من الأكل معهم إلا حرمة الصيام فإنه تصلي عليه الملائكة. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga. Baik puasa Ramadan ataupun bukan Ramadan, terutama bukan Ramadan ini lebih banyak kita dapatnya, lebih hebat cobaannya. Apa? Bagi orang yang berpuasa, kalau ada wong yang tidak puasa makan minum di depan dia, maka sepanjang dia nyaksikan minum. Kita nih ada orang makan lagi kita, atau ada orang makan depan kita tahan lagi. Ngapa? Tidak lama kamu lagi puasa. Jangan makan di depan aku, makan depan aku. Nambah lagi kamu, kenapa? Aku menyaksikan kamu coba aku tambah besar, pahala tambah besar, dan sepanjang kita ada makan minum depan kita dari puasa, kita diselawati oleh malaikat. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan tulang-tulang kita bertasbih kepada Allah, tulang-tulang kita bertasbih kepada Allah. Tidak terima kasih. Bertasbih kepada Allah. Pahala ini balik ke kita. Ya, ini suatu kenikmatan. Jadi kalau memang kita puasa, tidak apa-apa ya. Yang mana macam mana kita kemarin. Kalau itu Ustaz sudah lagi tidak puasa. Kawan kita ni hikmah kalau kita. Yang Ustaz dari pagi ni kondangan Ustaz. Kemudian kondangan makan nasi goreng. Ambil macam kawan nunggu di mobil puasa dia kerja puasa dan mulai kita panggil puasa nyawa Ustaz ini Allah sudah siap kita jam 2 kami acara lagi STL bakso kawannya nonton dia juga. Setelah itu habis Jumat makan lemak lagi tinju lagi sampai kawan salahnya ngapa aku puasa salahnya ngapa aku puasa makan lemak. Tapi dia puasa kenapa? Karena kemarin dia pas puasa sakit jadi batal, nanti takut mumpung hari ini sehat, kalau aku batal aku belum tentu besok aku sehat. Nah besar pahala itu bahkan sengaja kita makan minum depan ngomong buat. Tapi kalau tidak paham malah kalau bulan Ramadan boleh kita marah kalau dulu tidak puasa karena fasik. Kalau dia head nifas istri kita, perempuan kita, anak kita. Kalau mereka karena uzur syar'i jangan dimarahi. Kalau mereka makan minum depan kita dapat pahala besar, ganjaran besar. Bahkan kalau dia makan di dapur, kita melok ke dapur. Dia nyaksi dia. Atau dia makan di dapur, suruh makan depan kita. Ngambil pahala dia boleh. Dicari pahala dia. Dicari. Kalau kita datang kita marahin, kamu macam apa? Kau ngacau, kau puasa makan depan maksudmu panjang. Padahal kita dapat untung besar. Ya, kalau ada orang puasa, kita puasa, kalau tidak puasa makan minum di depan kita. Apalagi ya seperti di bulan puasa. Di luar bulan puasa, kita puasa sunnah. Mendapatkan orang-orang yang tidak puasa dan kita bersabar. Wa huwa yashhad wa yanzur. Kita menyaksikan orang itu yang puasa itu menyaksikan mau makan minum itu. La yamna'u min al-akal ma'hum. Sebenarnya tidak kata halangan dia untuk makan minum bersama mereka. Kecuali siapa apa? Dia puasa.
Kalau sudah pasok, melok dimakan. Tapi kalau di pasok ditahannya diri untuk tidak berbuat, tidak berbuka, tidak membatalkan pasok tersebut. Fa'innahu tusalli alaihi mereka, maka orang ini mendapatkan salawat dari malaikat. Tulang belulangnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah ngomong sama Sayyidina Bilal. Waktu itu Masya Allah Tabarakallah, Rasulullah lagi ada suatu kegiatan bersama sahabat. Datang waktu makan. Sahabat seperti kita lah, ya, ada yang khidmah, menyiapkan makanan untuk makan. Rasulullah dan semua sahabat, termasuk yang berkhidmah menyiapkan makanan Sayyidina Bilal bin Rabah. Begitu hidangan sudah dibentangkan, sahabat sudah duduk, kalau nggak ada hidangan, Rasulullah mencari mana Bilal? Ada di pojokan. Begitu makan, Rasulullah ta'ala Bilal, kul ma'ana, Bilal makan sama kami. Atau bilang, ya Rasulullah, ini soal aku puasa. Mungkin ada puasa qadha, puasa nazar, Allah. Ya, jelas bukan puasa Ramadan. Maka Rasulullah SAW melihat Bilal dengan keadaan seperti itu, mengatakan, nahnu na'kul rizquna di dunia, wa Bilal, saya sul yaumal qiyamah. Kita memberi rezeki kita sekarang di dunia, Bilal aku dapat di hari kiamat. Sallallahu jangan diambil ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ikhwan, fil hadis inna as-sa'im idza ukila innahu lam tazal tusalli alaihi malaikah hatta yufraga min ta'ami. Seorang yang berpuasa, kalau ada orang yang makan minum di hadapannya, maka bersalawat malaikat Allah sampai selesai makan yang tersebut. Jadi kalau pengen malaikat tak berhenti salawat, jadwal dia makan. Ya, ini kita di sini kita suara kita puluh terus, semua nambah. Dia kita terus dapat tasbih dari tulang belulang dan dapat salawat dari malaikat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ahbab rahimakumullah, untuk malam ini sampai di sini dulu. InsyaAllah dalam surat akhir kita bertemu. Tapi minta maaf untuk malam Rabu depan kita ada majlis zikir ziarah dan akhir. Di majlis ini termasuk rombongan Sujud ini kami harapkan untuk bisa bergabung. Ya, bergabung di tidak demikian jauh ya, disimpan lampu merah pecahan sini lah. Maghrib atau akhir di pagi Muhammad ya maco salawat bersama. Ya, ditambah ke ziarah aulia salihin yang seperti Ramadan di kitab insyaallah di malam depan atau tidak di sini tapi di malam doa. Tidak diliburkan tapi pindah dan pindah tempat. Malam Ahad insyaallah zikir ziarah Kambang Koci. Malam Ahad ini zikir ziarah Kambang Koci. Lalu malam berbuka akhir, malam Kamis baru zikir ziarah seberang. Malam Ahad maghrib kumpul di musola Ahad seperti biasa sampai Isya. Setelah kita ziarah ke Kambang Koci. Insyaallah taala. Kita yang sudah sampaikan bermanfaat dan berkah. Dan kita menjadi negara mudah-mudahan karena itu nanti istami'una al-ghala wa yattabi'una hasanah bisa kita harapkan bisa dijalankan dan mampu kita pasang per minggu jadi tambah yang per bulan dan mampu juga yang per tahun. Dan mana per tahun deh? Ramadan per tahun tapi Ramadan dia per tahun per tahun yang model tadi ya pasosun sunnah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Qudus La ilaha illallah Muhammad tidak cukup kertasnya bagi berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala
التفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق وأن النار حق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. وأن على الدنيا والآخرة بتقوى الله وطاعته. وأن شر الدنيا والآخرة بمعصيته ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أحيي بها أمري. لا إله إلا الله أدخل بها ضري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أرضى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم ومشاء. لا إله إلا الله الأمان الأمان إن زوال الإيمان ومحرز الشيطان. يا غني الإحسان حمدك علينا بالإحسان. إحسان الوديع يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا تقبل منا إنك تسمع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يا رب. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من كل أحد خير الخير وأعانهم عليه. رضي الله من خير أنعام موتانا وأحبابنا من الذين يستمعون القول في سنة. اللهم هذا من ذلك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.